Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita menyimak kisah berikut, alangkah bahagianya kami jika Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perlakuan dunia terhadap para penghuninya. Wahab bin Manahib berkata, Nabi Isa alaihissalam pergi berkeliling. Ia ditemani seorang Yahudi. Di tangan orang Yahudi itu ada 2 roti, sementara pada Nabi Isa ada 1 roti. Nabi Isa berkata kepadanya, "Kita makan bersama." Orang Yahudi itu menjawab, "Ya." Namun ketika ia mengetahui bahwa Nabi Isa hanya memiliki 1 roti, ia pun menyesal. Ketika Nabi Isa pergi berdoa, orang Yahudi itu pergi memakan 1 rotinya. Ketika Nabi Isa tiba, mereka sama-sama mengeluarkan makanan. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi itu, "Di manakah 1 roti lagi?" Orang Yahudi itu menjawab, "Hanya ada 1 roti." Nabi Isa memakan 1 roti dan orang Yahudi itu memakan 1 roti. Kemudian mereka pergi. Di perjalanan mereka melewati sebatang pohon. Nabi Isa berkata kepada temannya, "Bagaimana jika kita tidur di bawah pohon ini hingga pagi hari?" Orang Yahudi itu berkata, "Lakukanlah." Mereka pun berdua tidur di bawah pohon itu hingga pagi hari. Pagi hari mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang buta. Nabi Isa berkata, "Bagaimana menurutmu jika aku menyembuhkanmu? Allah mengembalikan penglihatanmu, apakah engkau akan berterima kasih?" Orang buta itu menjawab, "Ya." Lalu Nabi Isa mengusap mata orang buta itu dan berdoa kepada Allah. Kemudian orang buta itu dapat melihat. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi itu, "Demi Dia yang telah memperlihatkan kepadamu, orang buta dapat melihat, apakah engkau memiliki 1 roti?" Orang Yahudi menjawab, "Demi Tuhan, hanya ada 1 roti." Nabi Isa terdiam. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka melewati seekor rusa. Kemudian Nabi Isa memanggil rusa itu, lalu menyembelihnya dan memakannya. Nabi Isa berkata kepada rusa itu, "Berdirilah dengan izin Allah, wahai rusa." Maka rusa itu pun hidup kembali. Laki-laki itu berkata, "Maha suci Allah." Nabi Isa berkata, "Demi Dia yang telah memperlihatkan mukjizat ini, siapakah yang memakan roti ketiga itu?" Orang Yahudi itu menjawab, "Hanya ada 1 roti." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah perkampungan. Tiba-tiba di dekat mereka ada 3 batu besar terbuat dari emas. Nabi Isa berkata, "1 untukku dan 1 untukmu. Yang 1 lagi untuk orang yang punya roti ketiga." Orang Yahudi itu berkata, "Akulah yang punya roti ketiga itu. Aku memakannya ketika engkau sedang berdoa." Nabi Isa berkata, "Jika demikian semua batu itu milikmu." Nabi Isa pun meninggalkannya. Orang Yahudi itu menetap di dekat batu emas itu. Ia tidak sanggup membawanya. Tidak lama kemudian lewatlah 3 orang, lalu mereka membunuhnya dan mengambil emas itu. 2 orang di antara mereka berkata kepada salah seorang dari mereka, "Pergilah ke perkampungan terdekat, belilah makanan untuk kami." Yang satu berkata, "Jika ia tiba dari perkampungan, kita akan membunuhnya dan emas ini kita akan bagi berdua." Temannya menjawab, "Ya." Sementara yang membeli makanan berkata dalam hati, "Aku akan meletakkan racun di dalam makanan untuk membunuh mereka berdua, dan aku akan mengambil emas itu untukku sendiri." Ia mengikuti bisikan setan. Ketika ia kembali membawa makanan beracun itu, 2 orang yang temannya memakan makanan itu. Setelah mereka berdua membunuhnya, mereka pun mati di samping emas itu. Nabi Isa lewat setelah peristiwa itu. Ketika beliau melihat ada 4 orang mati di samping emas itu, ia menunjuk kepada mereka dan kepada emas itu seraya berkata kepada para sahabatnya, "Demikianlah dunia memperlakukan penghuninya.
maka berhati-hatilah kamu. Rasulullah memperingatkan kepada kita agar hati kita tidak terikat dengan dunia. Beliau bersabda, "Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kamu, akan tetapi aku khawatir dunia dibentangkan kepada kamu sebagaimana dilapangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kemudian kamu berlomba-lomba terhadap dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba. Kemudian kamu dibinasakan dunia sebagaimana mereka telah dibinasakan." Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dari Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah pernah duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau. Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap kamu setelahku adalah dimukakannya untuk kamu sebagian dari kemegahan dan perhiasan dunia." Hadis muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dunia itu taman yang hijau. Allah menjadikan kamu menguasainya. Ia melihat apa yang kamu lakukan, maka berhati-hatilah kamu terhadap dunia dan wanita." Hadis Sahih Muslim dalam kitab Az-Zikra wa Adwa. Dari Abdullah Abbas Sahal bin Sa'ad As-Saidi, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amal. Jika aku melakukannya, maka Allah mencintaiku dan orang banyak pun akan mencintaiku." Rasulullah bersabda, "Bersikap zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, maka orang lain akan mencintaimu." Hadis Hasan Ibnu Majah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Saidi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andai dunia itu sama seperti sayap nyamuk di sisi Allah, maka pastilah ia tidak akan memberikan sebagiannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air." Hadis Sahih At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan apa yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali zikir kepada Allah, amal-amal yang dicintai Allah, orang-orang yang berilmu, dan orang yang belajar." Hadis Sahih At-Tirmizi. Dari Ubaidullah bin Mihsan Al-Ansari Al-Qatmi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kamu yang selamat dalam perjalanan hidupnya, tubuhnya sehat, yang memiliki makanan untuk harinya, maka seakan-akan seluruh dunia telah berpihak kepadanya." Hadis Hasan At-Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang yang masuk Islam, rezekinya yang cukup dan Allah membuatnya merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan kepadanya." Hadis riwayat Sahih Muslim. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiknya, sehingga kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.